Perkenalkan, nama saya Fauzi. Nama saya Muhammad Sidil Alif. Nama saya Basri. Nama saya Narwis Arnada. Kami akan mereaksikan video debat Cawapres. Baik, di sini kami akan mereaksikan video debat Cawapres. Baik, di sini kami akan mereaksikan video debat Cawapres kedua. Baik, kita akan menonton debat Cawapres pertama. Kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja dari pasangan atau paslon urut 2, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lumayan itu Pak, 19 juta. Pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan. Sinyalnya Pak. Kita sudah mendengarkan Visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 2. Ya lumayan bagus Ji. Program kerjanya Bapak Gibran Raka Buming Raka salah satunya menciptakan 19 juta
lowongan kerja pekerjaan. dan akan melanjutkan pembangunan IKN yang secara merata di seluruh Indonesia. Menurut itu sangat bagus untuk pengangguran. Karena pengangguran itu beban Butuh negara, lowongan butuh pekerjaan. lowongan pekerjaan. Baik, kami akan mendengarkan visi misi dan program kerja Dari Bapak Mahfud MD. paslon nomor urut 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara seluruh Indonesia, kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu Mungkin tahun. nggak? Karena di dalam Mungkin sih. tidak pernah Karena tidak ada yang tidak mungkin. sebanyak 7%. Hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Iya sih memang. Masalahnya banyaknya korupsi Ini nenunya Pak Mahfud. dan inefisiensi Saya tebak di sektor-sektor dia ingin meningkatkan perekonomian di Indonesia. sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan Sumber daya kemanusiaan di Indonesia itu memang kurang. itu Daya manusia. terjadi. Coba lihat berdasar hasil SIGI Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Jody di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkatan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak akan sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sriwulan anak kecil di Parompong, Banglaran. Dia biasa layang-layang kata sama bapak saya ini maaf seperti layang-layang meraih kita, tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat Allah saya Madura. Di Madura itu kaya dengan keamanan, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak apa-apa, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Kenapa? Kami kalau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas, kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi, menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 13 dasar di Al-Quran disebut kailah yakuna dulatan bainal lain. Jangan biarkan kekayaan itu hanya bagi yang merawakan. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan visi misi dan program kerja dari Pak Mahfud MD. Pendapat saya, visi misi dan program kerja Bapak Mahfud MD juga lumayan bagus karena ingin meningkatkan
perekonomian di Indonesia dan ingin memberantas kasus korupsi di Indonesia. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Hosi karena salah satu penyebab banyaknya rakyat miskin di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Baik, kita akan bergeser ke calon wakil presiden selanjutnya, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar dari paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama, tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai, dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf, waktu Anda habis, Bapak. Jadi kita sudah mendengarkan Visi misi dan program kerja Bapak Muhaimin Iskandar. baik, kita sudah menyaksikan
program kerja dan visi misi dari Bapak Muhaimin Iskandar. Menurut saya, program kerja dan visi misi Bapak Muhaimin Iskandar juga lumayan bagus karena ingin meningkatkan desa-desa yang ada di Indonesia dan ingin menyalurkan bantuan sebesar 5 miliar per tahun ke setiap desa. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Hosi. Baik, saya atas nama Fauzi. Nama saya Fedil. Nama saya Narwi Sarnada. Dan nama saya Basri. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mereaksikan video debat cawapres. Dengarkan visi misi dan program kerja dari Cawapres urut 2 yaitu Bapak Raka Buming. Berat sih.